Kalau kita memang meninggal belum akil balik, aman Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dijamin surgane. Lah kita sudah meninggalkan akil balik pirang tahun. Macam-macam nggih. Eneng sing 40, 50, swidak, ana sing 70. Masa-masa puluhan tahun Pak kita gunakan, kita khianat pada Allah rohaninya dengan bentuk beriman pada selainnya. Nek jasad wis bener, rohaniah sing belum. Loh, kalau rasa ini sudah jenengan pahami, munculnya la ilaha illa anta tauhide, zikir rasa harus dibuktikan. Rasa Allah apa selain Allah? Diuji Pak kita. Sapa sing nyolong manggaku? Aku tahu. Si A ngambil mangga, tak intip dari korden lawang. Loh si A. Iman kita mesti si A karena melihat makhluknya. Melihat makhluknya. Coba kalau hati kita melihat Allahnya, bisakah si A itu memanjat sendiri tanpa digerakkan Allah di situ? Nggak bisa toh Pak? Nggak bisa. Oleh karena nafsu itu menguji terhadap kita lewat si A, maka jatuhnya iman kita pada si A, tidak pada Allah. Ini kita selama ini Pak. Apapun terjadi, tapi resikonya hati kita mesti muncul nafsu namanya amaroh, muring-muring karena nggak cocok. Ini akibatnya akhirnya bersedih terus, habis sampai panas terus isine. Padahal mangga itu sing membuahkan siapa toh Pak? Allah sing mateng no. Kita itu biasa ngaku. Mengapa kita ngaku-ngaku? Ya bisikan nafsu tadi loh Pak, yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Karena ilmunya tidak disampaikan, titik wis. Akhirnya kita ya seperti itu sepanjang masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Aku bersumpah kata Allah demi masa, banyak di antara manusia itu jatuh dalam kerugian besar. Itu tadi. Pun kembali kepada zikir sirul asr. Kalau rasa iman ini kita praktekkan di dalam segala aktivitas apapun, maka soyo suwe lama kelamaan syirik yang ada di dalam hati kita yang berpuluh tahun kita lakukan dilogrokno Allah. Dan inilah sebagai penghalang, hijab mata hati kita pada Allah. Nek ini logrok, maka tahu logrok ya? Merotol, hilang, maka nyatalah nyatanya Allah dalam diri panjenengan. Karena tutupe wis diilangi. Podo karung ini, moto saya tutupi serban, tak tutupi serban mesti gelap. Tatkala tak lepas serban ini terang. Sama dengan itu Pak. Itulah fungsinya su'aul basyiroh, rasa itu. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dua syarat jenengan kali kula bisa ketemu Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, Allah, wong Islam, dua syarat yang harus kita lakukan. Pertama, falyamal amalan sholihan, lakukan terus zikir.
Lakukan terus zikir dalam hati kita. Yang dimaksud zikir adalah sirul asror, merasakan keakuannya Allah dalam diri sampean yang berperan atas segala hal apapun, menetapkan keakuan Allah dalam diri makhluk lain yang berperan apapun pun. Kalau itu terus kita lakukan dengan masa yang sudah ditentukan Allah berjanji akan menemui diri jenengan. Perjanjian ini dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut. Sampai jangan berkecil hati. Aku bukan turunan kiai, aku bukan turunan wali, aku bukan ada duriyah Rasul. Bisakah bertemu Allah? Walaupun jenengan iki keturunan begenggek. Tahu begenggek? 21 itu Pak, wanita nakal bisa. Sebab di dalam Al-Quran itu tidak membahas tentang nasab dan keturunan, enggak ada. Allah menghendaki hambanya itu hanya memakai mayyasha, hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan sempurna, dijawab di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul ingin cintamu diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasih, jikalau hijabmu di dalam hati disingkirkan oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi yang dawuh ikuti aku, ikuti yang bagaimana? Ojo syariat tok, sak hakikate, minimal hakikate. Bagaimana caranya hati terlepas dari syirik khafi? Itulah yang dimaksud zikir. Fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah perbuatan yang bagus. Ternyata perbuatan ahwal, kelakuani hati, ruhaniyah bukan jasmaniyah. Nek jasmaniyah sudah ditata kita dalam hukum syariat, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ruhaniyah yang dibahas ini. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kau beraktivitas apapun, lepaskanlah keakuanmu, makhluk yang bisa melakukan. Kalau itu sudah jenengan lepaskan, maka muncul keakuan Allah yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Inilah Pak yang ku maksud, nek jenengan wis fokus ning kono, dipindah Allah nang ainul basyirah, dari rasa ke melihat atau ketemu. Ainul basyirah, melihat atau ketemu Allah, maka detik-detik gendeng sampean. Nggih, ati sing gendeng jadab ati sampean. Bukan jasmani, rohani. Saking napa nih? Saking benteri cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap mayyasha, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur 35. Hamba yang dikehendaki. Berarti enggak melihat nasabat. Nggih. Siapa yang hatinya ingin ketemu Allah, itulah mereka yang dikehendaki Allah. Gak harus jenengan pinter maca Quran, boten. Gak harus jenengan pinter maca kitab, ndak. Orang yang hatinya itu sadar bahwasanya selama ini kita subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Akhirnya jenengan timplok iwak nun Nabi Yunus. Jenengan akhirnya melakukan kholwat, topo,
meditasi yaiku yo kanun. Jadi proses dzikir sirul asr ada 3. Pertama rasa, cara membuktikan cara untuk mengamalkan, hati sampai diam, hanya merasakan, mengimani apa yang muncul dan timbul dalam diri sampai itu sumbernya dari Allah, dan Allah di dalam dan di luar jenengan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Ini jenengan ini. Yang kedua, ainul basyirah. Kalau itu sudah dianggap Allah cukup, maka pertemuan akan terjadi. Pertemuan ini ditulis Allah dalam bentuk perjanjian dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya, siapapun hambaku, hatinya ada keinginan bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji, Allah sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Sampai ben semangat ngaten lho. Walaupun mbah buyut kita rampok dulu itu ahli maksiat molimo, tidak menjadi penghalang kita untuk bertemu Allah. Terakhir adalah hakul basyirah. Mari habis ainul basyirah ke hakul basyirah, menyatakan. Isine menyatakan, oh tibae aku iki Allah. Bukan aku hamba lho Pak ya. Aku hambanya sudah lepas, fana, nggak ada. Akhirnya hidup itu yang berkata, aku Allah. At-Toha, surat Toha ayat 14. Innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh karenanya sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkan sholat, lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Wis, iki tadi aku wis. Allah sudah dilewati, huwa dilewati, anta dilewati, tinggal ana. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badi tanglet Pak Yai. Ini masalah zikir. Masalah zikir. Zikir ya. Ini sudah dapat wejangan dari Romo ya Pak Yai. Kalau sudah di tingkatan hizib, zikir hizib, zikir hizib ya. Cara menetralkan kata Pak Yai. Sebenarnya kita masih berjalan mengamalkan. Tesih boten napa niku beriman kepada hizib tadi lho. Ngoten. Mau dilepaskan tapi sudah dapat wejangan, tidak bisa melawaskan gitu loh. Ngoten. Nggih, masalah hizib sudah mencapai hizib ngoten. Melepaskan hizib. Menetralkan. Oh, menetralkan. Ya. Nggih. Bagaimana cara menetralkan? Ya. Oke. Sambut. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalik atau bahasa Islam disebut Allah, Sang Pencipta. Itu sifatnya adalah wujud. Ada. Makhluk kita sifatnya lawannya wujud. Berarti Adam tidak ada aslinya gitu. Adanya kita itu karena diadakan oleh yang ada, sehingga kita merasa diri kita makhluk itu ada. Siapapun kita selama belum melepaskan
sifat adanya kita, maka jangan harap akan tahu dan sampai pada sejatinya yang ada. Justru ketika kita merasa ada, itu sebagai hijab, sebagai tutup atas diri kita pada yang ada. Tambah bingung Gus, rokokan dulu, nyantai kalau wang suli melege. Khalik sebagai pencipta di dalam agama Islam, kita mengenal namanya Allah. Sifat wajibnya itu wujud atau ada. Sifat wajib menjadi sifat nafsiyahnya beliau. Makhluk kita, sifat wajib kita lawannya wujud, yaitu Adam, artinya tidak wujud. Oleh karena kita merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud, maka barang siapa yang hatinya masih merasa dirinya makhluk iku wujud, sampai kapanpun tidak akan pernah nyatanya yang wujud. Akhirnya kita itu hanya diangan-angan. Saya wujud sebagai makhluk, sebagai bukti adanya yang mewujudkan. Berarti ada sifat wujud dua. Ada yang maha wujud, ada yang diwujudkan, makhluk kecil wujud. Nek mang maha kan besar, lawannya besar kecil, tapi kan sifat wujud kan masih nemplek. Bapak Ibu, kita merasa meyakini diri kita wujud, walaupun sebab diwujudkan yang wujud, itulah sebagai hijab kita pada yang wujud yang sebenarnya. Kita akan ingin tahu nyatanya wujud, maka selain yang wujud harus tiada. Iki Korean Pak, katakan iki Allah, umpama saya tutupi, sepanjang tutup itu masih melintas dalam diri kita, sepanjang itu wujudnya Korean tidak akan pernah nyata dalam diri kita. Sampeyan tak kabari, Pak, Ibu, ning jero Korean, di dalam kupluk itu ada Korean. Sampeyan katakanlah belum pernah melihat tuh Pak ya, katakan gitu. Sampeyan itu terbagi menjadi dua, ada yang percaya, ada yang tidak. Sing percaya itu biasanya orang yang menganggap bahwasanya saya tidak pernah bohong, wis mesti percaya. Sampai didhawuhi ning Al-Qur'an, didhawuhi Kanjeng Nabi, sekarang tabi'in as-solihin, didhawuhi iki lho Allah. Ada yang percaya dan juga ada yang tidak. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Manusia akan terpecah menjadi golongan dua. Sedikit golongan yang percaya, lebih banyak golongan yang tidak percaya. Oh, itu Siti Jenar ya. Ngaten. Syirik itu. Kadang-kadang bahasane kejeron. Durung wayahe. Ya wis terserah. Yang jelas khusus bagi panjenengan yang sudah percaya tapi belum terbuka niki, iman sampean, kepercayaan sampean niku dereng benar mutlak. Belum. Artinya masih bisa diobah-obah.
besok kata Rasul umatku itu bau banyak akhir zaman, tapi bobotnya seperti buih di lautan. Oke, umat Islam tapi imannya gak berbobot. Diterak mensewu gak apa-apa ya, politik-politikan goyang ke sana, kena 50 terus ono sing 100 goyang 100. Jadi goyang-goyang, mboten duweni ati iman yang benar. Dereng saged. Di antara ya dan tidak sampai masih 50-50 Pak niki. Masih ragu. Masih ragu. Mestinya iman sampean iku wa amilus sholihah. Amanu wa amilu as-sholihah, mestinya sampai buktekno. Ini loh pengakuan kita, Pak. Kupluk ini adalah hijab. Pengakuan kita yang ngaji, pengakuan kita, pengakuan ingsun aku makhluk yang ngaji, yang beraktivitas. Ya ini akhirnya rohania saya tidak nyata Allahnya. Inilah nafsu sebetulnya ini. Ini sebetulnya nafsu. Apa sih nafsu itu? Hurufnya kan ada 3 Pak. Nun, fa, sin. Artinya diri. Diri kan aku. Di dalam hati saya aku mukhlason sing ngaji. Lha iki hijab iki. Hijab. Sampai kapanpun hatiku akan buta terhadap Allah. Aku mukhlason sing sugih, sing duweni pangkat, rumangsa keakuane diriku makhluk. Iki nafsu. Bukan nafsu iku sing kaya biyen lho. Oh nang lokalisasi ku nafsu. Pas sholat gak nafsu, bukan iku. Siapapun kita dan apapun kehendak dalam diri kita, manakala esek diakoni makhluke, maka itulah nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa ana pengapura nek jenengan purun ngilangi keakuan diri disepuro, itulah nafsu yang dirahmati nantinya begitu. Terus kula kok bimbang, khawatir kula syirik lah ngoten nggih. Pelepasan nyun sewu Pak. Memang kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang belajar sepeda pancal awalnya nggak iso Pak, jatuh loro. Dan sampean takut dengan sakitnya jatuh, wis jarno sepeda itu gak usah dibelajari. Bisa sampai tuwek sampean pedaan? Cara untuk mendandani iman yang benar wajib sampean jatuh bangun. Wis gak apa-apa iku mang sampean iku sik ragu-ragu. Memang proses. Aku kate melepas keakuanku, muncul keakuannya Allah gak sirik kayak gini. Lah ngeten dah? Saged ngoten. Makanya ketika kita membaca wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, pasrah nang Allah. Salah monggo Allah karepe Allah. Aku yakin itulah proses kita. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baik, mesti kita ngalami beberapa sesuatu yang tidak baik. Rapopo, mengkilak sampai dituntun Allah piyambak.